Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari TOEFL bagian structure dan kita fokus ke dua item dari sentence construction. Apa yang harus kita pelajari, apa fokus kita hari ini? Mari kita lihat. Pertama, identifying a subject and a verb in a sentence. Mengidentifikasi subjek dan kata kerja dalam suatu kalimat. Yang kedua, differentiating an object of a preposition from a subject of a sentence. Membedakan object of preposition dari subject of a sentence. The learning outcome, tujuan pembelajaran ini apa sih? Oke, diharapkan mahasiswa setelah mempelajari dua konsep ini bisa menghandle permasalahan yang berhubungan dengan subjek, kata kerja, dan object of preposition. Sekarang kita lihat satu persatu. Ada tips yang harus diingat terkait dengan a subject and a verb. Pertama, make sure that a sentence has a subject and a verb. Pastikan setiap kalimat itu sudah mempunyai subjek dan verb. Yang kedua, make sure that there is no double or repeated subject or verb in a sentence. Pastikan tidak ada pengulangan subjek yang sama, tidak ada pengulangan verb yang sama dalam kalimat yang sama. Sekarang kita lihat apa sih konsep dari a subject. Banyak definisinya sebetulnya, tapi yang difokuskan di sini definisi yang lebih terbuka tapi lebih mengikat. What is a subject? A noun doing or being something. Subjek itu pasti kata benda yang melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu. Sekali lagi, noun doing or being something. Kata benda yang melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu. Kemudian apa kata kerja? What is a verb? Word showing an action or a state of being. Kata kerja itu kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Sekali lagi, kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Sekarang mari kita lihat sama-sama. Ada dua contoh di sini. My friend eats rice 3 times a day. My friend sebagai subjek, eats sebagai verb. Yang kedua, Rudy is smart. Rudy di sini sebagai subjek, is verb. Ya, ini sebagai to be dan to be itu bagian dari verb. Selanjutnya, ada dua contoh yang kita diskusikan bersama di sini. Ada pertanyaan dari dua contoh di bawah ini. Does each of the sentence below have a subject and a verb? Apakah masing-masing kalimat di nomor 1 dan 2 ini mempunyai subjek dan mempunyai verb? Nomor 1. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Kira-kira yang mana subjeknya? Ya, subjeknya harus kita cek, verbnya harus kita cek. Karena kalau ada kalimat atau yang dianggap kalimat, kalau ada subjek tapi subjeknya bermasalah, atau kalau ada verb tapi verbnya bermasalah, atau subjek yang nggak ada atau verbnya nggak ada, pasti kalimatnya belum lengkap atau kalimatnya salah. Ya, betul. A job on the day shift or the night shift at the plant. Ini mestinya sebagai subjek. Subjeknya cukup panjang. Tapi kata kerjanya nggak ada. Yang ada hanya available. Tersedia.
Apa yang tersedia? Yang tadi job. Nah, kita letakkan di sini to be. Karena di sini a job berarti a job bla bla bla, a job sebagai singular, maka kita menggunakan to be-nya is. A job on the day bla 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 at the plant is available. Yang kedua, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Bisa ditebak subjeknya mana? Ya, subjeknya juga relatif panjang di sini. A schedule of the day's events sebagai subjek. Verbnya mana? Can be obtained. Oke. Jadi, sekali lagi, kalimat pertama ada subjeknya, tapi belum ada verbnya. Kalimat yang kedua ada subjeknya dan ada verbnya. Sekarang kita lihat contoh yang ada dalam soal-soal TOEFL. Ada dua jenis soal dalam bagian structure. Kita sebut sentence completion, artinya melengkapi kalimat. Dan yang kedua itu error identification, mengidentifikasi mana yang salah. Kita lihat satu persatu di sini. Bla 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 was ringing continuously for hours. Ingat, konsep yang tadi sudah dibicarakan, pastikan dalam suatu kalimat ada subjek, ada verb. Nah, di sini bla 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 was ringing. Was ringing sebagai verb, berarti belum ada subjeknya. Subjeknya yang mana? Nah, konsep tadi di atas sudah disebutkan, subjek itu noun yang menunjukkan suatu perbuatan, action, atau yang menunjukkan suatu keadaan ya. Oke. Jadi harus noun. Kita lihat yang pertama, yang A, loudly. Loudly itu dengan nyaring. Ini bukan noun. In the morning, pada pagi. Ini bukan noun. The phone. Ya, betul. The phone di sini noun, phone. The bells. Bells. Ini noun. Jadi opsinya tinggal say dan they. Tapi mana yang kita pakai? Mana yang kita pilih? Kita harus cek verbnya was ringing. Was ringing. Was bukan were. Was itu untuk singular. Jadi subjek yang singular itu yang the phone, bukan the bells. Kalau the bells tentunya menggunakan plural, jadi bukan was tapi were ringing. Jadi yang kita pilih the phone. Say the phone was ringing continuously for hours. Contoh yang kedua, contoh dari mengidentifikasi kesalahan. In the West culture, until half mature, most children live with their parents. Lihat di sini, mana yang salah? A, B, C, atau D? Sekali lagi konsepnya, pastikan kalimat mempunyai subjek, mempunyai verb. Dan pastikan juga tidak ada subjek yang diulang, tidak ada verb yang diulang di kalimat yang sama. Nah, kalau kita lihat yang B dan C itu most children itu berfungsi sebagai subjek. Berfungsi sebagai subjek. Ini anak kalimatnya until. Yang A itu. Nah, di anak kalimatnya itu belum ada subjek. Mestinya karena yang subjek itu most children, anak kalimatnya tentunya mempunyai subjek until they have, they ya, mereka. Kenapa mereka? Most children, kebanyakan anak-anak. Until they have. Jadi yang kita temukan kesalahan ada di opsi A, mestinya until they have. Karena sekali lagi kalau ada kalimat induk dan anak kalimat,
kalimat induk harus ada subjeknya, kalimat juga harus ada subjeknya. Sekarang kita lihat an object of preposition. Ada tip yang harus diingat. Don't confuse an object of preposition with a subject of a sentence. Jangan bingung, tidak bisa membedakan object of preposition dengan subject of a sentence. Kita lihat dulu konsepnya. What is an object of preposition? The noun or pronoun that follows the preposition in a sentence. Jadi kata benda atau kata pengganti benda yang mengikuti preposition in a sentence dalam suatu kalimat. Sekarang what is a preposition? A preposition itu a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda, kata ganti benda, atau kumpulan kata-kata dengan kata-kata lainnya dalam suatu kalimat. Kita lihat contohnya di sini. In the morning, the weather is still cool. In itu preposition atau dalam bahasa kitanya kata depan ya. The morning itu sebagai object of preposition. Object of preposition artinya kata atau kata-kata yang ada atau yang datang setelah preposition. Jadi di nomor 1 ini jelas in the morning bukan sebagai subjek. Subjeknya apa? The weather. Oke, verbnya is. Oke, is still cold. Jadi in the morning the weather is still cold. Contoh yang kedua, in the evening after the concert the singer was tired. Ini ada dua preposition, ada dua object of preposition. In sebagai preposition, the evening atau evening object of preposition, after preposition, the concert atau concert itu sebagai object of preposition. Sekarang kita lihat contoh yang ada dalam TOEFL. Bagian yang pertama, melengkapi kalimat. With his friends, blah 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 found the movie theater. Ingat, tadi sudah disebutkan jangan terjebak, tidak bisa membedakan antara object of preposition dan subject of sentence. Dan sebelumnya lagi, pastikan satu kalimat atau suatu kalimat mempunyai subjek, mempunyai verb. Bisa ditebak di sini masalahnya apa? With his friends, with preposition. His friends, teman-teman. Nah, object of prepositionnya his friends atau friends. Ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Berarti titik-titik ini apa yang harus kita isi? Ya, kita isi dengan mencari subjek yang tepat. Oke, kita lihat. Has found tidak bisa jadi subjek karena subjek itu tadi disebutkan di atas harus kata benda, noun, has kata kerja. Harus kata benda atau kata pengganti benda. He, ya, di sini kata pengganti benda, pronoun. Jadi, kita belum ke C dan D, kita sudah menemukan jawabannya he, yang B. He found the movie theater. Contoh yang kedua, error identification, mengidentifikasi kesalahan dalam suatu kalimat. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Kita lihat di sini, by preposition, the next meeting, object of preposition. Of another preposition, preposition yang lain. Kemudian the class, ini object of preposition. Nah, ada meeting, ada class, ada noun. Tadi jangan terjebak, jangan bingung membedakan antara object of preposition dengan subject of sentence. Walaupun dua-duanya sama, ada kesamaan, yaitu sama-sama kata benda. Meeting kata benda, class kata benda. Tapi
harus kita pastikan kalimat mempunyai subjek, kalimat mempunyai verb. Nah, subjek itu biasanya noun yang melakukan sesuatu. Oke, kita lihat di sini. Masalahnya dia apa? Betul, di C. Kenapa C? By the next meeting of the class. Siapa yang memerlukan? Students, mahasiswa. Atau we, kami. We need to turn in the papers. Jadi we need atau students, mahasiswa, need to turn in itu menyerahkan the papers. Jelas ya? Jadi pilihan kita yang C, karena C ini ada kesalahan. Dan bagaimana membetulkannya? Ya, kalimat ini belum ada subjeknya. Jadi kita tambahkan we atau students. Saya pikir cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.